Barusan agent datang. Dokumen-dokumennya di sini tidak bisa tak balik ya, soalnya kan Enggak, teko lutut saja sudah tidak bisa diumbulkan. Akhirnya saya memutuskan untuk nambah kontrak. Saya kemudian menghubungi agensi saya ngomong kalau saya mau pindah saja. Ya, dongnya ini. Dongnya demit yang nemploki saya, demit yang baik.好的，我出去一下哦。好，谢谢。 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dian di Taiwan. Ya Allah, ada kereta lewat berisik. Ini aku disuruh Simbah beli sarapan ya. Selama seminggu berturut-turut ki dikongkoni Simbah terus beli sarapan, dan toko sarapannya itu nggak buka. Tapi kali ini aku nggak mau beli yang di depan J Incan. Aku maunya belinya yang agak jauhan dekat pasar sana. Karena kalau yang beli di dekat J Incan itu Mindon Gae ini teman-teman. Mindon Gae ini tuh kerja 2 kali gitu loh. Kan soalnya sayurnya itu masih keras dan bahannya tidak pedas, jadi harus dicen ulang, di steam ulang gitu. Sedangkan kalau yang agak jauh gitu sayurnya sudah empuk, jadi wes enak tinggal ngemplok. Makanya aku milih yang rada jauh biar agak jauh jalannya, tapi ndak Mindon Gae ini, ndak kerja 2 kali gitu loh. Ini masih nunggu lampu merah ya, rame banget.有卖2个哎，那个里面有包菜包肉有吗？有，我要卖这个。对。菜有肉的。对对。Panas. Ini tadi aku sudah pakai apa itu sunblock ya, makanya melang-melang kayak gini. Wah, kalau musim panas nggak pakai sunblock bisa flek-flek hitam. 前方请注意现在水。 Ini 157 dapat 2. Satunya 76. Ini lebih hemat. Nggak bawa keranjang, susah bawanya. Panas ya kan. Ditutupi pakai gini. Aku udah nyampe rumah teman-teman. Ini saya mau ngisi obatnya Simbah, isi ulang obatnya Sandaya nih. Ya ini rahasia umur awet panjang umurnya orang sini tuh ini. Oh, obatnya ndak karu-karuan. Tadi pas aku jalan dari toko sarapan sampai ke
supermarket kan harus ke supermarket dulu beli tisu dapur itu loh. Simbah itu kalau pakai tisu itu tisunya tisu dapur itu, jadi nggak mau yang tisu biasa itu, nggak mau beliau karena katanya tipis dan kalau kena air itu nemplek kabeh gitu, dan beliau itu nggak seneng gitu, makanya harus beli tisu dapur. Kalau tisu dapur kan kalau kena air kan masih kenceng gitu teksturnya. Ini anginnya masuk semua nggak ya? Sudah tak kasih jerawut-jerawut gini. Terus tadi aku kan pasarnya tutup ya, pasarnya itu hari ini yang jualan tuh dikit gitu. Aku tuh beli daleman, kalau orang Jawa bilang ini short, jadi buat rangkepan gitu kalau pakai celana pendek itu ben gak nerawang toko ngendi-ngendi. Ini gitu padahal ukurannya itu sudah L loh teman-teman. Ternyata L-nya kecil, ndak sedeng. Akhirnya apa, gua duit nih, nggak kepake ini nggak sedeng loh. Jan, sebenarnya bisa dibalikin tapi yes males melakukannya soalnya panas. Kesel melakukannya. Terus tadi aku juga beli ini kayak apa ya, ini kayak daster gitu loh, tapi dasternya daster yang kain kaos kayak gini. Ini warnanya biru muda lah, tak pakai itu ternyata buluk di aku teman-teman. Ya Allah, dan warnanya ndak cocok di kulitku, jadi aku kelihatan buluk. Wes dasarnya asli buluk, tambah buluk pindo pakai ini. Ini karep saya tak pakai kalau seumpamanya yo kalau pas mau absen gitu loh, pas mau absen gitu kan harus bajunya ganti yo. Nah, bajunya ganti, kalau pakai baju yang setelan atas bawah kayak gini ini terlalu ribet dan memakan waktu, soalnya kan yo takutnya nanti pas waktu absen tuh kalau kelamaan diceluk mbahnya gitu loh. Kan sama wudunya sama absennya centak-centuknya itu biasanya memakan waktu kurang lebih sekitar 10 menit. Lah kalau pakai baju yang seperti ini, kalau gantinya seperti ini kan penak atau gampang mak blusuk gitu, langsung wes beres. Kalau yang bajunya atas bawah kayak gini tuh kesuwen gitu loh, penak yang kayak gini blusuk, terus kalau sudah selesai langsung dicepot penak gitu teman-teman. Kalau ini tadi alhamdulillah ukurannya pas, tapi ya gitu warnanya buluk di saya. Kalau ini nggak bisa ditolong, ini nggak, kalau lutut saja sudah tidak bisa diumbulkan. Aku sudah di dapur lagi dan hari ini aku masak pare putih lagi. Pak bosku itu bilangnya katanya sudah bosen sama pare, tapi sekalinya beli selalu rong jinah itu 20 ya, jadi sejinah atau satu jinah itu isinya 10, jadi kalau rong jinah atau 2 jinah itu artinya 20. Bilangnya bosen tapi sekali beli rong jinah, 2 jinah 20. Di tempat kalian majikannya apa ya seperti itu? Alah, dupe murah saja belinya di borong-borong, tapi kalau di tiap hari dimasak katanya bosen. Kalau nggak setiap hari dimasak takutnya bosok. Jan mumet ngerasa nih Pak Bos ki. Melocot sekali. Harusnya dari samping. Satu menu sudah mateng. Ini sup tulang ikan salmon yang tak masak sama bumbu miso. Ini kalau ditambahin rumput laut tambah seger pindo, ditambah tahu tambah seger pindo. Tapi karena tidak ada ya wes seadanya saja. Gini aja sudah seger, enak banget. Ini pare sama telur asin lagi ya, belenger sudahlah, bosen saya, bosen gitu aja. Ada nih cuman ini di kulkas. Barusan agent datang, si Dane nambah kontrak besti, nggak jadi pindah. Ini
surat pertambahan kontraknya, dokumennya di sini tidak bisa tak balik ya, soalnya kan balik ini tulisan gede dan ada identitas saya serta Pak Bos. Ini suruh pokoknya kon moco terus ditandatangani Pak Bos gitu loh. Ini tadi agennya nggak mau masuk soalnya ya kan korontil lagi parah tuh di Taiwan, jadi ya wes pokoknya ya wes jogo-jogo lo, intinya ya wes megah mau masuk. Jadi cuman sampai di depan pintu dan Pak Bos kebetulan pas lagi keluar olahraga, jadi ini dikasihkan ke aku buat dikasihkan ke Pak Bos gitu. Lagi pula kalau seumpamanya agenku itu mau nongkrong di sini lama susah parkirnya, soalnya di sekitar sini itu parkirnya itu susah gitu, adanya itu parkir yang di depan Jeincan sana, dan itu pun juga kalau jam-jam segini itu kan biasanya tinggi parkir orang-orang yang kerja di sekitaran sini gitu loh, jadi tidak ada parkir kosong. Terus parkir di pinggir jalan juga ya nggak bisa sembarangan kalau jam-jam segini, makanya wes ndang tilungnya ndang ngalih gitu, dikasihkan ke saya terus langsung pergi gitu. Waktu tak bilangin kalau Pak Bos belum pulang tuh katanya beliau itu kaget, agen saya itu kaget, katanya kok lama banget keluarnya. Langsung udannya turun gemuruh, cok hujan deres. Jadi tadi pagi kan masih terang mentor-mentor panas ya seperti itu ya. Sekarang mulai jam 2 tadi langsung jam 1 ke jam 2 langsung hujan deres, langsung peteng dedet disertai petir sama kilat bledek, kalau bahasa Jawanya bledek gitu. Tapi alhamdulillah jadi malah rada adem, tapi ya saya tetap mengempakkan kipas karena masih gerah kalau tidak dinyalakan kipasnya walaupun hujan ya. Jadi kalau musim panas memang seperti ini. Aku mau sedikit bercerita ke teman-teman alasan saya memilih untuk tetap tinggal dan memperpanjang kontrak di sini itu kenapa. Jadi sebelum ini waktu saya ditelepon pertama kali ditelepon sama agensi sama penerjemah, ditanya mau menambah kontrak atau bagaimana gitu kan. Pertamanya itu saya bilang saya mau menambah kontrak di sini itu dengan berbagai pertimbangan. Saya juga sudah minta pertimbangan teman, minta pertimbangan mas kameramen, minta pertimbangan sama ibu saya juga. Dan akhirnya saya memutuskan untuk nambah kontrak. Nah, setelah saya memutuskan untuk tambah kontrak, saya berkata ke penerjemah atau ke agen saya kalau saya mau nambah kontrak gitu kan. Nggak berselang lama, mungkin sekitar beberapa minggu gitu, 3 minggu atau 1 bulan ya. Pokoknya ya nggak berapa lama itu, saya kemudian menghubungi agensi saya ngomong kalau saya mau pindah saja. Jadi awalnya saya tuh ngomong kalau mau nambah kontrak, kemudian nggak berapa lama gitu saya ngomong lagi kalau saya mau pindah majikan saja. Tentu saja penerjemah agen kaget ya kan, awalnya saya sudah mau nambah kontrak di sini, setelah mau diurus dokumen-dokumennya saya ngomong mau pindahnya itu pas lagi mbahnya lagi moodnya lagi anjlok banget, jadi tiap hari marah-marah, terus kemudian ya seperti yang teman-teman tahu nuduh saya macam-macam, kemudian saya hampir setiap hari dijejer, disetrap itu bahasa Indonesianya apa? Ya misal kalau sekolah ya, ini perumpamaan saja karena saya tidak bisa membahasakan bahasa Indonesianya apa, saya lupa. Jadi misal kalau anak sekolah melakukan kesalahan, kemudian dipanggil di guru BP, disuruh berdiri, kemudian dimarah-marahi kayak gitu loh. Itu kalau bahasa Jawanya itu disetrap, kalau bahasa Indonesianya apa saya kurang paham. Jadi hampir setiap hari itu saya disetrap selama beberapa jam, dan kemudian pokoknya dimarah-marahi dari pagi melek meripatnya. Jadi dari pagi bangun pagi-pagi itu Simbah sudah marah-marah sampai mau tidur lagi, sampai pagi lagi itu kerjaannya beliau marah-marah lah. Saya tuh sebenarnya sudah sabar, tapi kalau setiap hari dituduh-tuduh kan rasanya kan ya nggak enak ya, apalagi disuruh mengakui segala sesuatu yang tidak kita lakukan. Jadi akhirnya saya ini kan ya manusia biasa yang penuh dengan keterbatasan, yang tidak terbatas itu semuanya milik Allah, bukan manusia ya. Sabar saya juga terbatas, kalau yang sabar tanpa batas itu punyanya Allah. Kalau saya manusia dengan segala keterbatasan, pasti ya sabar saya juga ada batasnya. Nah, saya jengkelnya itu sudah moncelak, sudah harus muangkel, wis gontok ya, wis bandingkan kalian sendirilah kalau setiap hari dituduh-tuduh, dimarah-marah kan akhirnya yo mangkel, wis capek badan, capek hati kan yo gitu deh. Akhirnya saya ngomong ke agen kalau saya mau pindah kayak gitu, terus agennya
ngomong, tanya kenapa kok tiba-tiba minta pindah, terus aku kan bercerita gini gitu kan, ya tak ceritakan semuanya. Terus kemudian agent bertanya, kok kamu nggak ngomong dari dulu kok baru ngomong sekarang kayak gitu. Aku bilang ya kemarin saya masih bisa nahan, sekarang saya sudah nggak tahan, saya seperti itu. Terus kemudian agent bilang ya sudah nanti aku ngomong ke majikanmu. Nah gitu. Terus Pak Bos selang 1 hari itu Pak Bos ngajak saya ngobrol gitu, duduk berdua ngobrol gitu. Beliau ya minta maaf atas perlakuannya Simbah ke saya kayak gitu. Terus juga beliau memohon saya untuk memaklumi apa yang Simbah katakan, intinya jangan dimasukkan ke hati, suruh masukin kuping kiri, keluar kuping kanan kayak gitu, karena Simbah itu usianya juga sudah segitu, sudah mendekati pikun. Dan kalau pikun yang ngelantur-ngelantur mungkin setiap orang pikunnya beda-beda. Nah kalau Simbah ini pikunnya yang seperti itu. Nah Pak Bos itu memohon saya supaya saya itu memaklumi Simbah. Jadi kita yang masih muda ini lebih baik ngalah gitu loh. Pokoknya wis apapun yang diunekkan Simbah, apapun yang dikatakan Simbah itu wis kita diem aja kayak gitu kurang lebihnya. Nah ya wis, saya juga cerita sama ibu saya, dan ibu saya bilang ya wes seperti itulah orang tua, wes dimanapun, jangankan di luar negeri, kadang orang tua sendiri, mbah sendiri juga bisa seperti itu. Jadi ya wes walau seperti apapun, namanya juga kerja ikut orang, nggak ada enaknya, pasti ada plus minusnya. Plus minusnya itu kadang kalau nggak di majikannya ya di pasiennya, kalau nggak gitu ya dari anak-anaknya. Pokoknya ada saja, nggak mungkin kita kerja ikut orang itu semuanya baik, itu nggak mungkin, pasti ada tantangannya gitu. Kerja dimanapun itu pasti ada tantangannya gitu. Terus kemudian yang menjadi bahan pertimbangan saya kenapa saya tetap bekerja di sini adalah saya di sini bebas sholat, bebas beribadah, bebas berpuasa. Jadi saya minta izin puasa, minta izin untuk sembahyang itu mereka oke, mereka nggak pernah memarahi, nggak pernah melarang gitu. Karena ada beberapa majikan yang memang melarang ART-nya, melarang TKW-nya untuk melakukan ibadah yang tidak sama dengan mereka, itu ada dan banyak. Nah, sedangkan di sini itu Simbahnya itu kalau manggil-manggil saya gitu, iki mau tak empak kan purung ya? Sudah ternyata. Kadang itu saya itu ngomong ngecepret, ternyata ininya belum tak nyalakan, jadinya malah bisu gambarnya itu ada, saya kelihatan ngomong tapi suaranya nggak masuk. Jadi tak balik nilai tadi sampai mana. Jadi Simbah itu walaupun seperti itu, kalau saya seumpamanya minta izin, Mbah saya mau sholat dulu, saya tuh kalau sholat tidak boleh bicara. Kalau Simbah manggil saya tidak boleh menyaut, saya selesaikan dulu, enggak lama, mungkin sekitar 5 menitan. Saya bilang seperti itu, Simbahnya itu memahami, langsung bilang oh iya silahkan, seperti itu. Karena Simbah dan Pak Bos sendiri itu ya termasuk ya umat beragama yang taat dan pokoknya ya taat beragama kayak gitu loh, taat beragama seperti itu. Jadi ya beliau juga memaklumi saya. Dan selain itu Pak Bos juga itu pekerjaannya kan dulu sering keluar negeri, mengunjungi negara-negara yang mayoritas Islam kayak Indonesia, Arab Saudi dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi beliau itu paham betul bagaimana umat Islam beribadah. Jadi ketika saya minta izin sholat, minta izin untuk puasa gitu, ya majikan itu paham banget, dan beliau bahkan mengerti kapan hari raya saya, kapan waktu saya berpuasa, itu beliau paham banget. Karena ya wes penggaweannya itu mlebu metu Arab, mlebu metu Indonesia kayak gitu. Jadi alhamdulillah itu yang jadi bahan pertimbangan utama saya. Terus kemudian saya di sini juga dapat kamar sendiri jadi saya itu punya privasi kayak gitu. Arpo ning kamar ki, arpo jungker walik gulung komeng, arpo joget, arpo dansa, arpo salto, arep gimana itu nggak ada yang tahu. Karena banyak yang di Taiwan ini yang kamarnya itu sharing sama pasiennya itu juga banyak. Dan kalau sharing sama pasiennya itu, kalau pasiennya cowok, kakek gitu kan, ya kita yang nggak bebas ya, mau gerak kayak gimana, tidur bareng ya rodok rikuh gitu kalau bahasa Jawanya. Kalau bahasa Indonesianya kayak gimana ya, tidur kalau sekamar sama pasien yang cowok gitu, walaupun orang tua ya, tapi kan kita tetap risih gitu kan ya.
Terus kalaupun sama nenek-nenek, kalau nenek-nenek pun kadang-kadang nih orang tua itu kalau tengah malam itu nggak tidur, walaupun nggak kemana-mana itu biasanya ulang di kasur sendiri, dan itu kalau kita sekamar biasanya kan tetap terganggu ya toh, tetap kita juga ikutan kancilen, ikutan nggak bisa tidur. Karena saya sudah pernah mengalami, saya dulu sekamar sama nenek yang tak jaga, saya dulu jaga nenek, dan beliau itu setiap kali jam 12 ke atas itu sudah nggak bisa tidur, dan nggak bisa tidurnya itu nggak kemana-mana sih, nggak ngeluyur, nggak jalan-jalan itu nggak, tapi kelotean, nutui amben gitu loh. Lah kan saya jadi nggak bisa tidur, kan saya ya berisik kan malam-malam, walaupun suaranya pelan banget, tapi kan kalau malam, kalau nggak suasana tenang banget kan kita nggak bisa tidur ya. Jadi akhirnya saya juga nggak bisa tidur, paginya akhirnya lemes loyo karena ya malamnya nggak tidur semalaman kayak gitu, dan setiap hari. Nah, yang jadi pertimbangan saya juga salah satunya juga itu, karena di sini punya kamar sendiri, jadi walaupun saya itu malam juga kurang tidur, tapi walaupun tidurnya 1-2 jam, 3 jam kayak gitu, tidurnya itu tenang gitu loh teman-teman, nggak diganggu, nggak nggak, pokoknya ya tidurnya penak gitulah, tidurnya penak gitu. Dan lagi yang jadi bahan pertimbangan saya di sini itu bebas libur. Bebas libur, jadi kan kadang-kadang itu majikan selalu melarang-larang ART-nya untuk libur dengan alasan macam-macam kayak gitu. Tapi di sini untuk libur itu memang saya perjanjian dari awal ya. Saya dulu sebelum masuk di majikan sini itu salah satu syarat saya itu saya diperbolehkan libur setiap bulan. Saya syaratnya seperti itu. Walaupun ya tidak tiap bulan saya ngambil libur, tapi kalau sudah dari awal ada perjanjian untuk minta libur kayak gitu kan, kita sewaktu-waktu minta libur itu kan enak gitu loh, majikan ya wes oke, karena sudah perjanjian dari awal kayak gitu. Sebenarnya ya saya tidak setiap bulan minta libur, itu tidak. Saya sudah sekitar 4 bulan ini juga nggak ngambil libur, ya libur kalau pengen gitu, kalau nggak pengen ya nggak libur kayak gitu teman-teman. Ya itulah beberapa pertimbangan saya. Dan ya walaupun simbahnya kadang-kadang ya wes pokoknya ya jenenge ngopeni pasien itu ya kadang-kadang itu pasiennya ya bikin gemes, kadang-kadang ya bikin ketawa, kadang-kadang ya bikin nangis. Yes, pokoknya seperti itulah, yes, suka dukanya. Sekalian kita belajar untuk merawat orang tua kita nanti kira-kiranya seperti ini, jadi biar tidak kaget gitu teman-teman kalau kita nanti merawat orang tua sendiri. Jadi wes nggak kaget nih. Trainingnya di Taiwan sudah didempleng di Taiwan, jadi besok kalau kita ngopeni, besok kalau saya ngopeni orang tua saya sendiri, orang tua saya kebetulan cuman ibu saja karena bapak sudah berpulang lama dari saya kecil, jadi nanti kalau saya ngopeni mbok saya sendiri, emak saya sendiri, ibu saya sendiri itu ya wes sudah perigel gitu loh. Kalau bahasa Jawanya perigel itu ya kayak sudah terampil gitu. Jadi wes otaknya sudah didempleng, hatinya sudah didempleng, dan tenaganya juga sudah didempleng. Jadi ya wes diambil sisi positifnya, karena ikut orang itu dimanapun, selama ikut orang dimanapun berada nggak akan ada enaknya, kita ikut orang tua kita sendiri saja juga pasti ada nggak enaknya, karena ya setiap manusia itu pasti kalau gatuk itu pasti gatek, bahasa Jawanya gatuk yo gatek gitu loh. Ibaratnya seperti inilah, gelas kaca itu kalau ditempelkan gini pasti berbunyi ting gitu kan ya seperti itu. Manusia pun begitu, kalau didekatkan ya gitu selalu keluar bunyinya, itu yang dinamakan bahasa Jawa gatuk gatek gitu. Tapi bagaimana kita menyikapinya ya itu kuncinya biar gelasnya itu tidak pecah kalau gatukan. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih teman-teman. Sekarang sudah jam berapa ya ini? Hampir jam 3 ini. Tadi alhamdulillah saya sudah makan karena saya punya sayur blendrang, kacang sama rebung kemarin. Enak kalau punya blendrang kayak gitu tuh makannya bisa tepat waktu ya, walaupun nggak tepat-tepat banget, setidaknya itu kalau pas perutnya lapar bisa langsung ngemplok karena sudah ada sayurnya. Kalau nggak punya sayur kan dadak plek masak dulu, belum lagi kalau sebentar-sebentar dipanggil sama Simbah. Ini sebentar lagi Simbahnya minta mandi, tapi nggak tahu ini jadi minta mandi apa enggak, soalnya kan udah deres yo, terus malah rada adem gitu, rada esis gitu.
Oke teman-teman, terima kasih sudah menemani saya, terima kasih sudah mendengarkan curhatan saya hari ini. Semoga teman-teman dimanapun berada sehat selalu dan selalu dilimpahi rezeki yang halal serta melimpah dan barokah, amin. Hari ini saya rodok beneh ya, lek ngomong rodok cetok gitu. Biasanya kan orang ngalor orang ngidul kalau ngomong. Ya dongnya demit yang nemploki saya, demit yang baik. Oke teman-teman, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.